Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri yang saat ini mengikuti kelas, dan mudah-mudahan sehat semuanya tanpa mengurangi rasa khidmat teman-teman yang sedang merayakan hari Natal. Saya sangat eh, berbangga sekali, teman-teman antusiasnya luar biasa meskipun hari ini hari libur, meskipun hari ini marketnya tidak bergerak sama sekali. Namun demikian, semangat untuk terus belajar dari teman-teman patut diacungi jempol, dan saya sangat bangga sekali ya, karena keinginan kuat untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri yang sampai saat ini masih menyala, dan itu patut diberikan motivasi. Baik, untuk mempersingkat waktu biar kita juga lebih efektif, banyak teman di sana yang menunggu juga masih penasaran dengan materi yang sudah kita berikan kemarin, kemudian kelanjutannya seperti apa, tentu akan ditunggu oleh teman-teman semuanya. Baik yang di kelas maupun di luar kelas, semuanya tentu mengharapkan ada selalu perbaikan, ada selalu inovasi yang muncul di sana untuk memperpendek atau mempersingkat cara yang biasanya menjadi susah, cara yang rumit menjadi cara yang lebih gampang. Malam ini kita akan membahas mengenai fundamental ya. Malam ini kita materinya adalah fundamental atau news fundamental, atau berkaitan dengan news. Kenapa kita penting mempelajari fundamental atau news ini? Karena rata-rata yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah trading jangka pendek. Trading jangka pendek. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami fundamental ini, untuk memahami berita yang mungkin nanti bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tentu kalau kita tidak hati-hati dengan berita yang besar ini akan bisa menghabiskan modal kita. Karena itu penting kita membahas mengenai fundamental ini. Teman-teman, untuk memahami fundamental ini banyak cara. Boleh dengan membaca news, berita di TV, atau membaca koran, atau bahkan membaca online, berita-berita online. Dari semuanya ini intinya adalah informasi yang disampaikan yang berdampak ekonomi terhadap pasangan mata uang yang nanti kita tradingkan. Tentu yang paling pokok dan paling utama berpengaruh terhadap US dollar nanti. Ya, maka nanti teman-teman yang ada di Amerika sana, jika ada informasi yang mungkin fundamental yang cukup signifikan, ya, bisa memberikan informasi atau berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tentu yang teman-teman yang ada di Amerika sana akan lebih cepat mengenalinya, karena tiap hari berita yang dibacakan, berita yang dikonsumsi adalah berita-berita langsung di Amerika sana. Oke, kita lanjut di fundamental ini. Apa saja yang harus kita perhatikan, apa yang perlu kita fahami terkait dengan fundamental ini. Ada banyak berita, yang berita ini nanti boleh kita hafalkan, boleh kita baca, tetapi boleh dengan kita logika. Yang mana nanti yang nyaman, yang mana nanti teman-teman yang merasa lebih enak pakai, ya. Karena banyak berita. Kalau bisa menghafal jauh lebih enak, kalau bisa memahami jauh lebih gampang juga. Kalau mau dengan logika pun tidak masalah. Intinya kehati-hatian kita dengan berita ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul-betul kita perhatikan di sana. Baik, saya mulai dari kalender ekonomi. Jadi fundamental ini yang paling pokok yang nanti kita bahas adalah kalender ekonomi. Kalender ekonomi ini bisa disajikan lewat berbagai website. Salah satu website yang
cukup familiar dan banyak dipakai teman-teman trader juga adalah Forex Factory. Forex, ya saya tulis biasa ya, forexfactory.com. Nah, ini memberikan informasi seputar kalender ekonomi. Bahkan di sana ada nanti yang memberikan petunjuk, memberikan berita, kemudian analisa dan macam-macam. Yang paling penting yang kita butuhkan adalah berita ekonomi atau kalender ekonomi. Yang nanti kita butuhkan adalah kalender ekonomi. Ya, kalender ekonomi. Sambil menunggu teman-teman, kita pelan-pelan saja karena kita mulai lebih cepat biar nanti efektif banyak waktu yang kita gunakan. Oke, ketika kita membaca forexfactory.com, pertama kali yang kita lihat nanti adalah kalender ekonomi. Kalender ekonomi ini adalah jadwal berita di mana berita itu nanti akan berdampak besar atau kecil. Tergantung nanti beritanya seperti apa. Nah, berita di kalender ekonomi itu pun nanti selalu berulang-ulang. Jadi teman-teman kalau terbiasa dengan news nanti akan menjadi hafal dengan sendirinya karena ini selalu diulang-ulang. Berita ini selalu berulang-ulang. Ya, selalu ya begitu-begitu saja. Nanti selalu kembali dan seterusnya. Oke, langsung kita masuk di websitenya, di website forexfactory.com dulu. Biar nanti kita langsung bisa lihat. Ya, jadi teman-teman kalau belum pernah menggunakan kalender ekonomi yang ada di forexfactory.com ini, silahkan dibuka di www atau www.forexfactory.com. Kemudian di sana akan muncul berbagai tampilan seperti ini. Ada banyak pilihan, banyak tampilan seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah setting waktu dulu. Begitu muncul tampilan seperti ini, ya ini boleh pakai Chrome, Google Chrome, boleh pakai di Android juga ada, sama. Ya silakan dipilih, silakan di browsing di sana. Ketemu begitu masuk di forexfactory.com muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kali dilakukan adalah setting waktu dulu. Ya di sebelah kiri atas ini yang saya sorot ini, yang highlight ini adalah waktu. Waktu ini harus sesuai dengan waktu sistem yang ada di kita. Waktu sistem itu waktu GMT plus 7 atau Bangkok Hanoi Jakarta. Biasa kalau di HP, di komputer ada setting. Ya, buatlah kalau di Indonesia pakai GMT plus 7. Artinya menggunakan standar waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti di luar Indonesia, di luar waktu Indonesia Barat, maka bisa menyesuaikan waktunya. Yang kita gunakan nanti adalah standar GMT plus 7 atau waktu Indonesia Barat. Kalau di Malaysia nanti silakan disesuaikan. Kalau di Korea juga monggo disesuaikan, termasuk yang ada di Amerika, di Arab Saudi nanti silakan disesuaikan. Ya, paling penting adalah tahu cara settingnya. Settingnya adalah di bawah yang ada di kalender ini. Ya, sekali lagi sebelum setting pastikan jamnya sesuai dengan jam sistem, baik di HP, di Android maupun di komputer, di laptop harus sama jamnya, tanggalnya harus sama ya. Kemudian di bawah itu ada jamnya, jam 19.29. Sekarang kita cek dengan waktu yang ada di sistem, klik di sana, kemudian dilihat. Nah, dilihat kalau sudah muncul nanti akan tampak di sana ada synchronized time. Di sana ada 19.46. Ini sudah cocok dengan jam yang dari sistem saya di bawah. Kalau di laptop itu di bawah, di kanan bawah di sana kan ada waktunya. Kalau di HP juga sama, sudah sesuaikan. Jamnya 19.46 kalau waktu Indonesia Barat. Ya, kita menggunakan standar GMT plus 7 di time zone-nya di bawah ini. Ada klik di sana, nanti akan muncul tampilan. Ya, akan muncul tampilan pilih yang GMT plus 7.
time zone-nya nanti silakan dipilih, ada banyak pilihan di sana muncul. Ya ini karena terlalu kecil. Nanti di sana ada tampilan yang lebih luas. Kalau teman-teman di settingnya ada luas di sana, ada banyak pilihan, ada banyak scroll bar di sana, ada segitiga itu diklik saja, pilih waktu sesuai dengan yang kita gunakan. Ya, pilih waktu yang kita gunakan. Saya menggunakan standar Jakarta, jadi saya memilih di sana Bangkok Hanoi Jakarta. Ini sudah saya pilih di sana. Kemudian DST-nya dibuat off, time formatnya ini buat 24 jam. Atau buat yang PM, AM juga boleh. Kemudian di shift setting di sana. Kemudian kalau sudah maka akan your synchronized time is now 7.7.48 PM. Artinya menggunakan PM atau AM. Silakan bisa buat tadi yang 24 jam, 24 hours. Sehingga kalau jam 7 nanti jam 19.48 dan seterusnya. Ini adalah pilihan. Setelah kita setting waktunya, ya, jangan lupa setting lagi yang lain. Ya, setelah setting waktu jangan lupa kembali ke kalender. Di atas itu ada kalender ekonomi atau kalender, diklik lagi di sana. Nanti akan muncul tampilan lagi seperti ini. Ya, di sini ada paling kiri ada date yang menunjukkan hari tanggal, Sunday, kemudian December 20, Monday, December 21 dan seterusnya. Ini adalah hari dan tanggal. Di kolom date ini hari dan tanggal di mana rilis berita itu nanti akan keluar. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada waktu, ada time di sana. Kemudian di bawahnya itu di situ adalah waktu-waktu rilis berita. Sebelah kanan lagi ada namanya currency. Ini adalah pasangan atau mata uang yang nanti berdampak terhadap news yang dirilis. Kemudian sebelah kanan lagi ada impact. Ini saya refresh dulu. Oke, saya buat yang baru. Biasanya kalau akhir tahun begini agak ada mungkin agak macet, mungkin agak error. Biasa mau ganti tahun soalnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini karena 1 minggu ke depan ini sepi, jadi libur panjang, maka beritanya tidak ada news yang berdampak besar di sana. Kita gunakan yang hari kemarin, yang sebelumnya yang ada dampak beritanya. Ya, ini ada contohnya begini. Ini adalah contoh dulu, ya biar kelihatan di sana, biar tampak nanti pengaruhnya di sana. Oke, saya ulangi, paling kiri adalah tanggal, hari tanggal di sana ada. Kemudian sebelah kanannya waktu, jamnya, ini jam dirilis. Silakan bisa buat jam AM PM. Ya kalau buat jam yang gampang pakai yang 24 jam. Yang 24 jam. Nanti akan muncul di sana, ya akan muncul di sana jamnya yang pakai 19, pakai 20 ya, 24 jam. Oke, saya kembali ke market contoh kalender yang banyak ya. Saya gunakan contoh yang banyak. Ini seperti ini. Kemudian di currency ini adalah pasangan mata uang yang berpengaruh atau berdampak nanti terhadap news itu. Sebelah kanan lagi ada impact. Impact ini adalah lambang dari dampak yang akan ditimbulkan. Lambangnya ada di sana ada 4 sebenarnya. Ya, kita bisa setting di sebelah kanan, pojok kanan atas itu ada warna hijau bertuliskan filter atau gambar kayak gelas begitu. Saya tandai dengan jari tangan ini. Ini adalah filter untuk nanti untuk memilih pasangan mana atau dampak yang mana yang kita akan pilih. Nah, kalau kita klik tadi, filternya akan muncul seperti ini. Ada expected impact. Ini adalah warna-warna yang berdampak terhadap news yang dirilis. Ada warna merah, ini berarti berdampak besar atau tinggi. Yang warna oranye berarti medium impact, berdampak sedang. Warna kuning low impact,
kemudian warna abu-abu adalah non-ekonomik. Yang kita gunakan dan untuk lebih kita mengefektifkan ya barisannya biar tidak banyak, maka kita pilih yang high impact dan medium impact. Yang lain di nonaktifkan. Kemudian yang event types-nya ini biarkan semuanya. Currencies-nya adalah mata uang yang kira-kira kita akan gunakan. Kalau kita menggunakan GBP JPY atau GJ atau GJ ya bahasa gampangnya, pound sterling Japan yen, ini kita pilih saja yang GBP JPY seperti ini, yang lain tidak usah, untuk mengefektifkan ya. Tetapi ketika teman-teman menggunakan Euro USD, kemudian GU, GC, kemudian XAU, maka kita bisa aktifkan Euro, Pound Sterling, Japan, US Dollar. Oke, 4 ini bisa kita gunakan standarnya. Baru di apply filter di sana. Nanti akan menyeleksi. Nah, seperti ini tampilannya. Yang muncul nanti yang berdampak tinggi, kemudian sedang. Kemudian mata uang yang kita pilih nanti tadi ada 4 tadi, Euro, kemudian Pound Sterling, Japan, kemudian ada US Dollar. Ini dampaknya seperti ini. Ini adalah news yang nanti dirilis. Nanti kita jelaskan jenis-jenis news bagaimana yang nanti berdampak. Biar teman-teman juga nanti tahu, oh ini berita besar, oh ini berita tidak terlalu berdampak. Kemudian di sebelah kanannya ada detail. Detail ini adalah rincian dari hasil dari berita yang nanti akan ditimbulkan. Contoh misalkan saya ambil yang paling atas ini, Euro terhadap Euro, Flash Services PMI. Kalau kita klik di sana, maka yang kita lihat adalah usual effect-nya di sana. Usual effect-nya seperti apa atau dampaknya seperti apa. Dampaknya yang ditimbulkan nanti pengaruhnya ini. Actual greater than forecast is good for currency. Artinya jika aktualnya nanti lebih besar daripada forecast, maka mata uang itu akan menguat atau good for currency. Mata uang itu akan menguat. Ya, saya ulang lagi, di sana ada actual greater than forecast is good for currency. Jika aktual lebih besar dari forecast. Aktual itu yang mana? Jadi aktual itu yang paling kiri. Ini adalah aktual. Jika aktual munculnya berita ini pas jam 15.15 ini akan muncul. Ya, dengan cara kita refresh, kita klik refresh, nanti di sana ada refresh di sini, diklik menjelang berita itu kurang 1 menit, dia akan muncul kayak buletan ya, kayak refresh itu. Nanti klik di sana akan muncul pas jam rilisnya, di situ akan muncul angkanya. Nah, di sana ada 2 warna, ada 3 warna ya, warna hijau, warna merah, dan warna hitam. Kalau kita tidak memahami bahasanya, kalau kita tidak memahami angka-angkanya, cukup kita melihat warnanya. Jika warnanya itu hijau, maka ini berdampak kuat terhadap euro. Jika warnanya merah seperti yang di bawah ini, maka ini berdampak pasangan atau mata uang pound sterling dia akan melemah. Kalau dampaknya warna hitam berarti netral. Artinya bisa berlaku dua-duanya. Kemudian ada berita nanti yang tidak ada angkanya. Ada berita yang tidak ada data angkanya. Terus bagaimana cara membacanya? Ya, kita membaca dari teknikal. Sekali lagi, berita ini dampaknya hanyalah sementara. Ya, news sebesar apapun dampaknya bersifat sementara. Dia tidak bisa merubah tren panjang. Hanya tren saat itu dia bisa merubah. Kalau 1 hari bisa dirubah, tapi kalau yang tren panjang tidak akan bisa dirubah dengan news berita. Tetapi diingat teman-teman, kalau berita ini sudah berdampak besar, kemudian sudah membentuk tren, nanti bisa lanjut di peluang-peluang berikutnya. Lanjut di sini bukan berarti membalikkan tren besar, sangat tidak mungkin. Contoh, saya kasih contoh.
ya. Ini kalau kita melihat dampak besar di D1, ini adalah untuk mayor trennya. Kita lihat mayor tren itu tren besarnya adalah naik misalkan, ya ini tren besarnya naik. Oke, sekarang posisi seperti ini, ketika ada news besar pun dia tidak akan bisa merubah tren panjang, ya tidak mungkin dia tiba-tiba eh, berita itu turun sampai merubah tren besarnya. Jangan lupa teman-teman, ada namanya ring harian atau kemampuan transaksi dalam satu periode itu. Sekarang kita lihat kalau satu hari bergerak begini, kita ukur ini sudah 44.000. Ya, sangat kecil kemungkinan seperti ini. Ada batasan di dalam satu perputaran waktu, ada batasan kekuatan transaksi di dalam satu periode tertentu. Ya, karena itu tidak bisa merubah tren panjangnya. Kalau tren harian bisa dirubah, tren satu hari bisa dirubah. Ya, ini adalah contohnya.